Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini, saya akan berbagi share informasi untuk teman-teman semua, khususnya yang ada rencana untuk mendaftar ataupun melamar CPNS pada sekolah kedinasan. Seperti diketahui per hari kemarin ya, per hari kemarin pendaftaran untuk seleksi CPNS pada sekolah kedinasan sudah mulai dibuka. Sehingga penting bagi teman-teman yang rencana akan mendaftar untuk mempelajari, mencari informasi, menggali informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan tahapan seleksi CPNS sekolah kedinasan. Nah, informasi kali ini teman-teman berkaitan dengan nilai ambang batas SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nilai ambang batas ini atau nilai minimal SKD pada sekolah kedinasan ini tentu harus dicapai oleh teman-teman, bahkan kalau bisa dilampaui, agar teman-teman bisa lanjut pada tahapan berikutnya. Selain nilai ambang batas, pada video ini juga akan di-share terkait komponen-komponen apa saja yang ada pada SKD nanti, termasuk juga pembobatan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk sekolah kedinasan tahun 2024 telah resmi ditetapkan. Pengumuman ini disampaikan melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmen Pan-RB nomor 144 tahun 2024 yang diresmikan pada tanggal 6 Februari 2024. Jadi peraturan ini diresmikannya pada 2 bulan kemarin ya, jadi masih baru. Penetapan ini merupakan langkah penting dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan sekolah kedinasan. Nah, ini teman-teman beberapa komponen pada seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi ada 3 bagian utama pada seleksi kompetensi dasar. Kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah banyak menggali ataupun mencari informasi, 3 hal ini tentu sudah tahu dan bahkan sudah dipelajari satu persatu. Yang pertama teman-teman, 3 bagian utama dalam SKD adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian yang keduanya adalah tes intelijensia umum atau TIU, dan yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini adalah 3 bagian utama pada seleksi kompetensi dasar atau pada SKD yang nanti akan teman-teman lalui dalam tahapan seleksi CPNS di sekolah kedinasan. Nah, kemudian untuk total jumlah soal dalam SKD adalah 100 butir soal, teman-teman ya. Tapi kalau pengalaman dulu ya, waktu ikut seleksi di SKD itu bervariasi soalnya. Ada yang 100, bahkan ada yang kurang dari 100 kalau tidak salah teman-teman. Nah, ini dari soal 100 ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan 3 bagian utama tadi yang terdapat pada SKD. Nah, untuk soal TKP atau tes karakteristik pribadi itu ada 45 butir soal ya. Ada 45. Jadi paling banyak ini TKP ya, ada 45, hampir 50%-nya gitu. Nah, kemudian untuk soal TIU atau tes intelijensia umum itu ada 35, lebih sedikit dari TKP ya. Kemudian untuk soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ini ada sekitar 30 soal. Ini paling sedikit ya untuk TWK. Jadi di total ini ada 100 butir soal. Jadi dari 100 itu terdiri dari soal TKP 45, kemudian soal TIU-nya 35, dan soal TWK 30. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pembobotan nilai.
Jadi, setiap bagian dari tes, yang akan teman-teman lalui nanti memiliki sistem pembobotan ya, memiliki sistem pembobotan nilai yang berbeda. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada 3 bagian utama pada seleksi SKD ya, ada TKP, kemudian ada TIU dan juga, TWK. Dan masing-masing pembobotannya beda. Nah, yang pertama untuk, tes karakteristik pribadi atau TKP, ini, sistem pembobotannya jawaban benar bernilai antara 1 hingga 5. Jadi, nilainya rentang ya, rentang 1 sampai 5. Jadi kalau jawabannya sangat sesuai dengan pertanyaan yang diminta, maka bobotnya maksimal 5 dan minimal 1. Sementara kalau tidak menjawab maka nilainya 0. Nah, maka di bagian soal ini teman-teman, di soal TKP ini, teman-teman, jangan sampai tidak dijawab gitu ya. Jadi tetap dijawab karena, minimal kan dapat nilai 1 walaupun tidak tepat gitu ya, tetap dapat nilai 1 ya, syukur-syukur, nilainya maksimal gitu ya, nilai 5 begitu. Nah, ini untuk sistem pembobotan pada, TKP ya, atau tes karakteristik pribadi. Jadi, rentangnya 1 sampai 5, kalau tidak dijawab nilainya 0 gitu. Nah, kemudian untuk sistem pembobotan pada TIU atau tes intelijensia umum, jawaban benar itu bernilai 5. Sementara jawaban salah atau tidak menjawab, bernilai 0. Nah, kalau untuk soal TIU, ini jawabannya, langsung diberikan, kalau memang benar itu dikasih skor 5 ya. Sementara untuk yang salah, kalau jawabannya salah atau tidak diisi atau tidak jawab, maka nilainya 0 teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk sistem pembobotan, pada TWK atau tes wawasan kebangsaan, ini untuk jawaban benar bernilai 5, sementara untuk jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0. Ini sama dengan TIU ya. TWK dengan TIU ini pembobotannya sama. Jadi menjawab benar 5, menjawab salah atau tidak menjawab, 0 begitu. Ini untuk sistem pembobotan teman-teman ya. Nah, kemudian untuk nilai kumulatif maksimalnya. Nah, ini kalau misalnya jawabannya sesuai semua ya, baik TKP, TIU maupun TWK, maka ini nilai maksimalnya yang akan teman-teman dapat. Untuk TKP ini nilai maksimalnya adalah 225 ya. Ini nilai maksimalnya. Jadi jumlah soal TKP dikali 5 ini 225 ya. Kemudian untuk TIU, nilai kumulatif, TIU ini totalnya 175. Jadi skor 5 tadi dikalikan jumlah soal TIU ya. Soal TIU itu berapa tadi? 35 ya, jadi 175. Sementara untuk TWK ini nilai maksimalnya adalah 150. Sehingga, kalau misalkan teman-teman, menjawab benar semua gitu ya, TKP 5 semua, kemudian TIU benar semua, TWK benar semua, maka, nilai yang akan didapat oleh teman-teman totalnya adalah 550. Nah, ini maksimal ya, ini maksimal 550. Mudah-mudahan, di antara teman-teman ada yang mencapai ini ya, nilai maksimal. Luar biasa, berarti 100%, jawabannya benar gitu. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk nilai ambang batas ya, nilai ambang batas, yang harus teman-teman capai atau bahkan, dilampaui ya pada, seleksi SKD di sekolah kedinasan nanti. Yang pertama untuk TKP ini batas, ambang batasnya atau nilai ambang batasnya atau nilai minimalnya adalah 156. Jadi dari 225 itu maksimalnya, ini minimalnya teman-teman ya. Jadi tidak boleh kurang dari 156. Ya, jadi biar teman-teman, untuk TKP, nilainya mencapai ambang batas atau passing grade gitu ya. 156 ini minimalnya. Kemudian untuk TIU, ini nilai minimalnya adalah 80 teman-teman ya.
ini harus teman-teman lampaui, jangan targetnya jangan 80, tapi harus dilampaui, lebih dari 80. Bahkan syukur-syukur bisa mencapai nilai maksimal tadi ya. Kemudian untuk TWK, ini nilai minimalnya 65 teman-teman ya. Untuk TWK 65. Ini untuk nilai ambang batasnya atau nilai minimal yang harus teman-teman capai atau bahkan harus teman-teman lampaui pada tahapan seleksi SKD ya, pada masing-masing kategori baik TKP, TIU maupun TWK. Jadi ambang batasnya tidak dilihat dari jumlah keseluruhan teman-teman. Walaupun jumlah nilai teman-teman besar begitu ya, jumlahnya besar. Tetapi kalau salah satu dari 3 ini ada yang tidak mencapai ambang batas, maka teman-teman dinyatakan tidak bisa lanjut gitu ya. Tidak passing grade namanya. Jadi targetnya harus masing-masing teman-teman. TKP harus minimal 156, kemudian TIU harus minimal 80, dan TWK harus minimal 65. Semuanya harus dilampaui. Tidak boleh ada yang kurang dari angka-angka ini teman-teman ya. Nah, penetapan nilai ambang batas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya pelamar dengan kompetensi terbaik yang dapat lolos dalam seleksi CPNS sekolah kedinasan. Dengan demikian, diharapkan proses seleksi ini dapat menghasilkan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman para calon pelamar CPNS pada sekolah kedinasan tahun 2024. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan jangan lupa terus berlatih ya, banyak sharing dengan teman-teman yang sudah pengalaman begitu untuk nambah pengetahuan dan nambah informasi juga. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.